Sibolga. Wajib. Tak tahu bang, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sekian kalinya kita dipertemukan kembali di taman-taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu di Masjid Al-Musannif Syariful Hasanah, Tapanuli Tengah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini tersampaikan pula kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah mengikuti jalan petunjuk beliau hingga hari kiamat. Rahmat Allah. Bismillah. Yang kami hormati para pengurus DKM dan beserta staf jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Tore, Bapak Imam, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan yang kami hormati para jemaah rahimakumullah jami'an. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada BKM dan takmir masjid atas waktu dan tempat yang telah disediakan. Semoga ini menjadi amal jariah dan semoga Allah balas dengan kebaikan. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada jemaah atas doanya, dukungannya, dan serta partisipasinya. Jazakallahu khairan. Dan yang terkhusus teristimewa kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para donatur dan muhsinin dimanapun berada. Semoga Allah membalas kebaikan para donatur dan muhsinin. Jazakumullahu khairan. Kajian pada malam Ahad ini merupakan sesi pertama dari dua sesi kajian yang insyaallah ta'ala sesi 2 akan dilaksanakan pada esok hari pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Aisyah, Jalan BKKBN, Sibilwan. Dan pada kajian malam Ahad ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tema berpegang teguh kepada ajaran sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang insyaallah nantinya akan disampaikan oleh ustaz kita Al-Ustaz Ahmad Martua Rahab SKOMI Hafizallahu Ta'ala, yang mana beliau datang dari Gunung Tua, yang mana beliau adalah seorang lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Medan dan merupakan mudir dari Ma'had Salaful Ummah Paluta. Kajian pada malam hari ini insyaallah dalam durasi 60 menit dan kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab apabila Ustaz berkenan dan waktu yang memungkinkan. Dan apabila ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan kepada Ustaz kita, boleh nantinya ditanyakan kepada Ustaz yang akan datang. Dan ingin kami ingatkan kembali, hendaknya kita memperhatikan adab-adab kita dalam majelis ilmu, senantiasa menelaah niat-niat kita untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan kemudian hendaknya bagi jamaah yang membawa anak-anaknya agar senantiasa memperhatikan jangan sampai mengganggu konsentrasi dari jamaah
dan ustadz pemateri kita. Dan hendaknya kita memperhatikan apabila ada sampah yang berserakan, hendaknya dipungut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan sebagai pembukaan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Sibolga Mengaji yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama hendaklah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita anugerah kenikmatan yang sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Di antara nikmat yang agung, yang besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita adalah nikmat Islam. Betul Bapak Ibu? Begitu banyak manusia di dunia ini, miliaran. Allah pilih kita untuk berada di jalan ataupun di agama yang Allah ridhoi. Allah katakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya Islamlah agama yang di sisi Allah. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara banyaknya umat Islam, Allah pilih kita untuk bisa mengamalkan dan memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Allah, agar Allah menyampaikannya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau cahaya Islam kita rasakan saat ini Bapak Ibu sekalian. Kalaulah bukan sebab oleh Rasulullah berdakwah, niscaya mungkin kita masih ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang tidak tahu menyembah apapun. Kemudian kami mengucapkan terima kasih
kepada pengurus masjid yang telah berkenan memberikan waktunya untuk masjid dipergunakan dakwah pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati juga para ustadz kami yang terkhusus Ustadz Usman Abu Maryam dan ikhwah-ikhwah seluruhnya. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema. Apa tadi temanya, Pak? Apa temanya malam ini? Berpegang teguh kepada ajaran para sahabat, atau berpegang teguh terhadap pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Judul ini kami ambil dari kitab ataupun risalah seorang imam yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Judul risalahnya Ushulus Sunnah. Biografi ringkas tentang Imam Ahmad. Nama dan kelahiran beliau. Nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Beliau diasuh oleh ibunda beliau karena bapak beliau wafat dalam usia muda. Di antara guru-guru beliau adalah Sufyan bin Uyainah, Waqi' Abdul Razak bin Hammam As-San'ani dan lain-lain sebagainya. Di antara murid-murid beliau juga Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga tadi di antara guru beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa Bapak Ibu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Nah, Imam Asy-Syafi'i. Keilmuan Imam Ahmad bin Hambal jika kita bawakan dalam sebuah kajian khusus tidak sempat ya Bapak Ibu untuk membahasnya 1-2 jam, sangat panjang. Insyaallah kita akan meringkasnya dalam kajian pada malam hari ini. Keilmuan beliau, kata Imam Syafi'i, Anda lebih tahu tentang hadis dan para perawinya daripada aku. Maka kalau ada hadis sahih, beritahukanlah kepadaku. Sama saja apakah perawinya orang Kufah, Basrah ataupun Syam, agar aku bisa berpendapat mengikuti hadis tersebut kalau hadis itu sahih. Kemudian ketaatan beliau dalam beribadah dan jauhnya beliau dari kehidupan duniawi. Abdullah anak beliau mengatakan, bapakku Imam Ahmad salat sunnah sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Bapak Ibu, Imam Abu Daud, penulis kitab Sunan Abu Daud, berkata, majlis-majlis Imam Ahmad adalah majlis-majlis akhirat. Tidak disebutkan di dalamnya perkara duniawi sama sekali. Saya tidak pernah melihat beliau menyebutkan perkara duniawi. Demikianlah pujian-pujian ulama para imam terhadap Imam Ahmad bin Hambal. Dan juga yang masyhur kita dengar, Imam Ahmad bin Hambal juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat demi mempertahankan manhaj sunnah, demi mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana banyak orang mengatakan Al-Quran makhluk, beliau mengatakan tidak, sampai-sampai beliau dipenjara. Julukan Imam Ahmad bin Hambal adalah pembela sunnah, Imam Ahlus Sunnah. Wafat beliau pada tahun 241 Hijriah pada usia 77 tahun, dan jenazah beliau disolatkan oleh banyak sekali manusia hingga mencapai jutaan orang bahkan lebih. Dan juga masyhur juga yang kita dengar, Imam Ahmad bin Hambal hafal sampai 1 juta hadis. Wallahu a'lam. Demikianlah muqaddimah
pada kajian kali ini, insyaallah kita akan masuk langsung ke pembahasan kitab. Qala sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul usulus sunnah indana. Jadi risalah ini berjudul Usulus Sunnah. Usul as-sunnah. Apa kata beliau? Usulus sunnah, pokok sunnah. Usul artinya pokok ataupun batang. Sunnah, sunnah ma'ruf. Apa arti sunnah? Bapak-bapak, segala perkataan, perbuatan yang disandarkan Rasul. Ada lagi? Nah, pengertian sunnah jika diartikan dalam tinjauan fikih, apabila dikerjakan berpahala, maka apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak bertinjauan fikih. Dalam tinjauan hadis, sunnah adalah segala aqwal, af'al dan takrirun Nabi, segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir, diamnya Nabi juga disebut dengan sunnah. Diamnya Nabi sunnah. Ataupun apa yang disandarkan kepada Nabi, ma'udhifa ilan Nabi. Nah, kata beliau Imam Ahmad, usulus sunnah, pokok sunnah di sisi kami adalah yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Nah, ini dia tadi judul kita kan. Berpegang teguh dengan apa atasnya sahabat-sahabat Rasul, ya. Berpegang teguh pada apa, ya maksudnya apa tersebut, ajaran sahabat Rasul. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka. Iqtida, ya, atau juga disebut dengan qudwah, ya, contoh, suri teladan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita kaum muslimin dalam beragama harus mencontoh pemahaman ataupun ajaran yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi? Apa jawabannya? Kenapa kita dalam beragama, ya, tentu selain mengikuti Rasul, ini sudah jelas, ya, Nabi kita Muhammad. Kenapa kita juga harus mengikuti pemahaman ataupun ajaran Rasul? Nah, kenapa? Kenapa? Gimana? La asma. Allah ridho kepada mereka. Yang lain? Nah, ini pertanyaan sederhana. Kenapa mesti ngikut sahabat Nabi? Kenapa mesti ikut ajaran ataupun pemahaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum? Mereka lah yang menuntut sama Rasulullah. Ahsan. Ini benar juga, ini benar. Ayo, ada yang mau nambahi lagi? Yang pertama, kata bangda kami atau bangda kita, karena mereka adalah orang-orang yang diridhoi Allah. Kata bangda yang satu lagi, karena mereka adalah yang hidup pada zaman Nabi. Ada lagi sebelah kanan kami, syabab-syabab, ayo jawab. Karena ajarannya masih murni. Karena ajaran masih murni, benar lagi. Karena disuruh Nabi. Kenapa kita harus mengikuti sahabat Nabi, pemahamannya, ajarannya? Karena disuruh Nabi. Nah, benar? Pertama disuruh Nabi, kedua juga diperintahkan oleh Allah, ya. Dalilnya dari Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 137, perintah mengikuti sahabat Nabi, pemahaman sahabat Nabi.
fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kalian para sahabat imani, ya, kalian, ya, amantum, kalian di sini maksudnya para sahabat. Mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat yang pertama. Yang kedua, 115 Quran surah An-Nisa. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi siapa yang menentang, ya, Rasul setelah jelas kebenaran baginya, ya, dan mereka mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, para sahabat, Allah biarkan dia tersesat. Yang ketiga, dalilnya Quran surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Nah, dan orang-orang yang terdahulu, was-sabiqunal awwalun, yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, demikianlah Bapak Ibu semuanya, ya. Jika ada pertanyaan, kenapa kita harus mengikuti ajaran ataupun pemahaman para sahabat dalam hal kita beragama, inilah yang disebut dengan manhaj, metode dalam beragama, karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena betapa banyak kaum muslimin di zaman saat ini, mereka beragama, benar beragama. Ketika ditanyakan apakah para sahabat melakukan hal yang demikian, mereka bingung jawabnya. Nah, kaum muslimin banyak melakukan amalan yang mana amalan tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak juga dicontohkan oleh para sahabat. Ketika kita tanya, mereka juga jawabannya bingung dan lain sebagainya. Kemudian dalil sunnah, tadi dalil Al-Quran, sekarang dalil dari sunnah. Kenapa kita harus mengikuti atau meneladani sahabat Nabi Muhammad SAW? Dalilnya, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yaitu masa para sahabat, ya, qarni kata Nabi, pada masaku. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, setelah para sahabat. Yang masyhur kita dengar atau kita pahami tabi'in. Summal ladzina yalunahum, tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian
hadis yang masyhur juga yang sering kita dengar, perkataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin." Kata Rasul, "Innahu man ya'ish," sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, kata Rasul, fasayara, akan melihat. Jadi dalam tatanan bahasa Arab beda antara yaro dengan sayaro, ya, ada sinnya tambahan, ya. Kalau dia hanya yaro, melihat, ya, dia fi'il mudhari, akan melihat. Akan tetapi jika ada tambahan sin di depannya, dia akan juga, tapi akannya itu sangat cepat dia, ya. Pokoknya saya katakan asyrabul ma'a, saya minum air. Ya, saya minumnya itu bisa nanti agak-agak 2 menit lagi, atau ya sekarang dan sebagainya. Tapi kalau saya katakan asyrabul ma', itu sesegera mungkin, ya. Jadi di sini Rasul mengatakan ataupun menyebutkan, menambahkan di sini pakai sin, fasayaro, berarti setelah sepeninggalan Nabi akan engkau lihat, kata Nabi, ikhtilafan katsira, terbukti Bapak-bapak. Betul? Terbukti. Sampai zaman saat ini ikhtilaf semuanya, ya. Yang enggak perlu diikhtilafkan jadi ikhtilaf, ya. Harusnya bisa didudukkan, enggak mau, ya kan. Ikhtilafan katsira. Kemudian apa nasihat Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Nah, ini dia. Hendaklah kalian berpegang teguh, ya, terhadap sunnahku, kata Nabi. Kemudian wa sunnatal khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khalifah yang 4, dan juga seluruh para sahabat. Abdu 'alaiha bin nawadid, genggamlah dia dengan gigi geraham kalian. Kalau kita gigit, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kalau pakai gigi depan ditarik masih sakit itu, belum kuat, bisa-bisa copot, betul. Tapi kalau gigi geraham yang gigit, payah itu lepas itu, kuat dia. Nah, jadi perintahnya kita harus juga memegang ajaran Islam ini, mengamalkan sunnah-sunnah ini dengan gigi geraham kita harus kuat, ya. Umpamanya yang laki-laki sholat 5 waktu di masjid sekarang ini dibilang apa coba? Kalau bahasa kita di sana, main depa malim-malipkon katanya, ya kan? Udah so alim katanya. Padahal sholat 5 waktu laki-laki di masjid memang itu ajaran Islam. Baru kalau yang perempuan pakai jilbab yang agak besar, dibilang apa coba? Apalagi ditambah nanti pakai niqab, itu udahlah, gini aja nengoknya. Sebaliknya, kalau ada yang buka aurat, biasa aja, ya. Nah, inilah memang zaman fitnah. Maka kita harus memegang teguh, ya, harus sabar. Dan juga kenapa para sahabat dijadikan barometer dalam beragama? Perkataan Ibnu Mas'ud, kata beliau, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad." Siapa yang mencari teladan, maka carilah teladan tersebut kepada sahabat-sahabat Muhammad. Kita saat ini seolah-olah kekurangan figur teladan, Bapak Ibu semuanya. Sampai-sampai kita mengidolakan orang-orang yang tidak boleh diidolakan. Kita fans dengan orang-orang yang tidak boleh sebenarnya, ya, dalam bab akidah kita untuk fans terhadap dia.
ataupun kita mengidolakan seorang ustadz, tiba-tiba ustadznya tergelincir kepada kesalahan, maka kita akan agak-agak kurang yakin dengan agama ini, betul? Nah, maka carilah suri tauladan, carilah fans Anda terhadap pertama Nabi, jelas Nabi Muhammad, ajaran Islam, kemudian para sahabat, baca biografinya, bagaimana para sahabat kehidupannya, bagaimana amalan-amalannya, ya seperti yang kita lihat tadi. Sekelas Imam Ahmad bin Hambal saja sholat sunnahnya 300 rakaat. Kalau ditanya ustadznya, pasti nggak ada 300 rakaat, apalagi jamaahnya, betul? Nah, itu masih sekelas Ahmad bin belum lagi sekelas sahabat. Nah, belum lagi kalau kita baca riwayat Nabi Muhammad ketika sholat sampai kakinya bengkak. Kalau kita bengkak kakinya main futsal. Nah, ya. Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban, kata Ibnu Mas'ud, karena para sahabat tersebut abarra, ya, dari baik, paling baik hatinya pada umat ini. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu udah memang kena seleksi semuanya, ya, udah yang paling bagus hatinya, ya, bukan kayak hati kita nengok kawan sikit agak ada nikmat sikit, ini hasil korupsi nih, oh ini hasil makan uang ini nih, atau nanti ustadznya khilaf sikit, ustadz tuh pandai ngomong aja katanya. Hati kita masih jorok, ya, masih buruk, ya. Kalau para sahabat Nabi, kata Ibnu Mas'ud, abarra hadhil ummah quluban, paling baik hatinya, paling bersih. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya, ya, lengkap semuanya. Quran hafal, hadis hafal, tahu asbabul nuzul Quran, tahu asbabul wurudnya, di mana hadis-hadis, kayak mana penerapannya, nasikh mansuhnya, semua lengkap. Nah, wa aqalluha taqallufan, paling sedikit takallufnya, ya, membebani dirinya. Wa aqwamuha hadiyan, paling lurus bimbingannya. Wa ahsanuha halan, paling baik keadaannya. Ikhtarahumullahu li suhbatin nabi, Allah pilih para sahabat tersebut untuk mendampingi Nabi, ya. Mungkin bapak-bapak, ya, mungkin, saya juga nggak jamin. Kalau kita hidup di zaman Nabi, entah kita yang menjadi penolong Nabi, entah kita yang ngelempar Nabi. Nah, ya. Jadi alhamdulillah beberapa waktu lalu kami baru pulang dari umroh. Kami ke Taif. Jadi bapak ibu semuanya yang udah pernah umroh mungkin tahulah Taif kan. Itu jalannya kayak pegunungan. Naik mobil aja gini-gini kan. Terbayang saya bapak ibu, gimana perjuangan Nabi mendakwahkan Islam ini ke Taif. Sampai di sana tidak diterima, ya kan? Susah perjalanan sana. Baru dari Mekah ke Madinah itu naik bus sekitar 6 jam. Saya bikin Google Map, jalan kaki hampir sebulan. Jadi bapak ibu kalau mau tahu kayak mana perjuangan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, coba besok jalan entah kemana lah, arah kemana, yang penting sebulan. Nah, nanti kalau ada yang berhasil hubungi saya, biar kita jemput, ya. Gitulah perjuangan Nabi, ya. Belum lagi di Gua Sur, kami juga ke sana, ya. Tinggi tempatnya, bersembunyi, dikejar-kejar kafir Quraisy, ya. Bayangkan coba, luar biasa perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban risalah yang Allah berikan kepadanya.
kita tinggal nikmat. Ustadznya tinggal enak duduk ceramah pakai lampu, live streaming pula itu, ya kan. Di sini ceramah, di Lebanon bisa dengar, ya. Pulang dari sini dapat amplop pula, ya. Kalau zaman Nabi nggak ada, dilempar yang ada. Ya, tadi baru datang langsung dikasih nasi bungkus. Ya, ini sangat luar biasa. Kalau zaman Nabi dulu, para sahabat mau aja ada orang mendengarkan dakwah udah syukur. Belum lagi dilempari, belum lagi diancam dibunuh, ada sahabat yang disiksa, dibunuh, betul? Nah, kita cuman disuruh naikkan celana untuk laki-laki di atas mata kaki, malu. Membiarkan atau memelihara jenggot pun kadang malu. Wanita-wanita disuruh pakai hijab yang sempurna, panas, berat katanya. Mukub katanya kalau bahasa Batak. Nah. Itu yang pertama. Ya, yang pertama tadi tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah wal iktida'u bihim. Berpegang teguh terhadap apa yang sahabat di atasnya dan iktida, berkudwah dengan mereka. Niscaya kalau kita berkudwah dengan para sahabat, dengan Rasul, insya Allah tidak kecewa. Kalau berkudwah dengan ustadz, bisa saja ustadznya khilaf. Ya, apalagi berkudwah dengan non muslim. Nah, itu lebih parah lagi. Yang kedua, watarkul bid'ah. Kata Imam Ahmad bin Hambal, usulus sunnah yang berikutnya, watarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Setiap bid'ah adalah sesat. Kalimat bid'ah adalah kalimat yang datang dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tak jarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat bid'ah ini orang alergi mendengarnya. Padahal kalimat bid'ah adalah kalimat yang keluar dari Rasul. Ya, sebagaimana kalimat sunnah. Ada sunnah, ada bid'ah. Ada halal, ada haram. Namun yang sangat kita sayangkan, kaum muslimin kadangkala agak alergi mendengar kalimat bid'ah. Entah karena pemahamannya yang kurang paham, atau karena pemahaman gurunya. Kadangkala gurunya juga kurang paham. Nah, saya sering atau pernah melihat di YouTube, sudah doktor gelarnya, memaknai bid'ah bukan sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah. Dia katakan bid'ah, kalau kayak gitu dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah kau katanya. Mau ke Mekah naik unta. Bukan demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al bid'ah hiya al muhdatsah fid din. Bid'ah adalah perkara baru di dalam agama. Ai ma udhifa ila syariatil islamiyah, yang disandarkan terhadap syariat Islam, wa alsaqa biha wa huwa laysa minha, yang ditempel dengannya, maksudnya dikatakan itu ajaran Islam
akan tetapi laisa minha, bukan dari Islam tersebut. Sawa'an kana dzalika fil aqaid au fil a'malil badaniyah au fil aqwal, ya, maupun itu perkara akidah ataupun perkara amal badan ataupun perkataan-perkataan, ya. Kenapa bid'ah ini sangat tercela dalam Islam, Bapak Ibu? Ya, bid'ah lebih tercela daripada perbuatan maksiat. Nah, udah pernah dengar? Bid'ah lebih tercela dari perbuatan maksiat. Pertanyaannya, kenapa bid'ah lebih tercela, lebih buruk, lebih jelek dibanding perbuatan maksiat? Nah, ini kalau ada hadiah sini tadi, setiap yang jawab saya kasih. Ya, cuman hadiahnya nggak ada pula. Saya pun nggak bawa pula. Nah, hadiahnya dari Allah, ya. Pahala yang besar. Karena mau aja duduk di sini, Bapak Ibu, malam Ahad gini, ya, udah sangat luar biasa. Ya, fadilah-fadilah duduk di majelis ilmu, ana rasa semuanya udah hafal dada. Makanya tadi nggak saya bawakan. Nah, kenapa bid'ah lebih jelek, lebih buruk dibanding maksiat? Nah, karena orang pelaku maksiat, dia merasa salah, dia merasa berbuat salah, tapi dia ingin juga merasa tobat. Masya Allah, barakallahu fi. Ahsan. Benar, ya. Karena Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu dalam perkara agama, catat tuh, yang lagi nonton digaris bawahi, jangan dipotong-potong nanti. Perkara bid'ah yang dimaksud oleh Rasul adalah perkara bid'ah, perkara baru, ya, dalam agama. Jangan pula nanti kita disuruh umroh naik unta, nggak ada hubungannya, ya. Atau jangan pakai mic kalau ceramah, ya nggak apa-apa, dibuka kalau gitu. Nah, yang dimaksud oleh Rasul adalah perkara baru dalam agama yang disandarkan seolah-olah itu ajaran Islam, tapi bukan ajaran Islam. Seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia merasa beramal, betul? Dia merasa melakukan amal ibadah. Dia sudah percaya diri mendapatkan pahala. Ketika kita luruskan, kita kasih tahu, Bu, Pak, ini tidak ada contohnya dari Nabi. Nabi tak ajarkan. Para sahabat juga tidak mencontohkan, tidak ajarkan. Ini langsung dia, ya kan, marah segala macam. Kalau yang marah, kalau yang nggak marah mungkin, apa iya? Dia merasa perbuatan bid'ahnya tersebut adalah amal ibadah, maka agak susah dia untuk bertaubat karena dia merasa beribadah, ya. Lain dengan pelaku maksiat, pelaku dosa, udah jelas itu dosa dan dia pun mau tobatnya enak. Dan nggak mungkin orang yang melakukan maksiat beranggapan itu berpahala, nggak mungkin, ya kan? Nah, seperti itu. Dan juga yang harus dipahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait bid'ah, ya, perbuatan ataupun sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, kita juga harus memahami kaidah dalam beribadah. Kaidah dalam beribadah adalah haram. Al-aslu fil ibadat at-tahrim. Betul, Ustaz? Kalau ada salah-salah, Ustaz, langsung angkat bendera, Ustaz. Ya, siap dikoreksi. Ya. Asal dari ibadah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haram dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkannya.
Beda perkara dunia. Semua boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jelas? Nah, dan juga Rasul bersabda, man amila. Nah, ini kadang-kala sebagian orang nggak sukanya di sini. Teman-teman saya juga kadang kurang suka dia dengar di sini. Ya, man amila. Nah, jelas tuh kan? Yang baru-baru belajar bahasa Arab pun pasti paham ini. Man, ya, amila, amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, jelas kan? Siapa yang beramal dengan sebuah amalan, laisa, bukan, alaihi amruna, atasnya perintah kami, ya kan? Fahuwa raddun, maka amalan tersebut raddun, tertolak. Kalau tertolak, Bapak Ibu semuanya, berpahala apa berdosa? Hah. Yang udah pasti nggak berpahala, ya kan? Yang udah pasti nggak berpahala. Kalau perkara berdosanya, nah nantilah itu. Udah jelas tidak berpahala. Misalnya gini, cucok misalnya kan, nggak disuruh motong rumput, dipotongnya misalnya, ya kan? Nggak disuruh, dipotongnya, dapat upah nggak dia kira-kira? Udah jelas secara zahir nggak dapat upah, ya kan? Betul? Nggak dapat. Orang nggak disuruh, diperintah, dikerjakannya. Hadis yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa lahu minhu fa huwa raddun. Hadisnya ini sahihain, ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, jawablah itu. Yang di rumah yang nonton, ayo. Kalau nggak ada perintahnya, jangan kerjakan. Ada perintahnya, gaskan. Gampang kan beragam ini? Pak, gampang kan? Ada perintahnya, kerjakan. Nggak ada perintahnya, udah, jangan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, masyhur ayat ini. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ada yang hafal? Ustadznya pun lupa juga kalau nggak nengok ini. Ada yang hafal? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum, telah aku sempurnakan untuk kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama buat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa ajaran-ajaran Nabi yang dahulu ketika Nabi masih hidup sampai Nabi wafat, begitulah agama yang harusnya kita amalkan saat ini. Karena tidaklah mungkin Nabi yang berdakwah selama 23 tahun, ya, kurang lebih 2 fase. 1 fase Mekah, 1 fase Madinah. Berapa tahun di Mekah? Dakwah Nabi berapa tahun di Mekah? 13. Di Madinah sisanya. Nah, tidaklah mungkin Nabi selama mengemban risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya, Nabi ada menyembunyikan agama ini, ajaran Islam ini. Betul, Pak? Tidaklah mungkin Nabi tidak mengajarkan semua ajaran ataupun wahyu yang disampaikan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Enggak mungkin, enggak masuk logika. Iya kan, Pak? Apakah mungkin Nabi menyembunyikan risalah agama kepada kita sampai-sampai kita harus menambah-nambah ajaran beliau? Mungkin. Apakah mungkin Rasul enggak menyampaikan seluruhnya? Enggak mungkin, Bapak Ibu. Pasti Rasul telah menyampaikan seluruh risalah, seluruh ajaran sudah diajarkan oleh Rasul. Sampai-sampai Bapak Ibu semuanya, tata cara masuk WC sekalipun Nabi ajarkan, betul? Kaki apa masuk WC? Kiri. Doanya ada, betul? Terus kalau udah di dalam kayak mana? Ada yang manggil kayak mana? Kan ada tata caranya. Sampai perkara khala, perkara ke kamar mandi, ke toilet, Nabi sudah ajarkan. Toh konon lagi masalah akidah, masalah fikih, masalah hubungan antar manusia, semuanya sudah Allah dan Rasulnya terangkan. Cuman kitanya aja yang belum mempelajari keseluruhan, bagaimana Nabi kehidupannya, bagaimana Nabi dari mulai bangun tidur sampai tidur, bagaimana Nabi menghadapi problematika kehidupannya, bagaimana para sahabat menghadapi problematika kehidupannya. Para sahabat ada yang pedagang, para sahabat ada yang kaya, para sahabat ada yang miskin juga, bahkan ada yang nggak punya rumah, betul? Nah, jadi di sini dijelaskan al-yauma akmaltu, telah Allah sempurnakan, maka tidak ada lagi yang perlu ditambah-tambah. Nah, dan juga hadis yang menyatakan umat akan terpecah menjadi beberapa golongan, 73 golongan yang kesemuanya terancam masuk neraka kecuali satu, kata Rasul. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasul? Ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku di atasnya dan para sahabatku. Nah, makanya kita harus mengikuti dan mencontoh pemahaman para sahabat. Jelas Bapak Ibu semuanya? Kemudian yang ketiga, wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Menjauhi, watarku menjauhi, mendebat para pengikut hawa nafsu. Menjauhi, mendebat para pengikut hawa nafsu. Kemudian wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, serta meninggalkan berdebat dalam agama. Wa tarkul mira'i wal jidal, mira' wal jidal sama menjauhi berdebat dalam agama. Tadi yang ketiga, meninggalkan mendebat para pengikut hawa nafsu dan duduk bersama mereka. Wal julus ma'a ashabil ahwa, duduk-duduk saja kita dilarang. Kenapa demikian Ustaz?
tarkul khusumat, ya, menjauhi berdebat, duduk-duduk dengan ashabul ahwa, dengan orang-orang pengikut hawa nafsu. Kenapa? Jawabannya karena diperintahkan Nabi, ya kan? Ada juga hadisnya, siapa yang meninggalkan debat, ya, dalam perkara agama, padahal dia benar, Allah akan menyiapkan rumah di surga, kama qala. Dan juga kalau kita duduk bersama orang-orang pengikut hawa nafsu, atau kita katakan orang-orang yang buruk, maka kita kecipratan buruknya, ya kan? Yang sudah masyhur, ya, hadisnya juga yang sering kita dengar, ya, seumpama kita berteman duduk dengan pandai besi, ya kan? Pandai besi. Kalau tidak kena apinya, minimal kita mencium baunya. Kalau kita duduk dengan penjual parfum, ya, kalau tidak dikasih parfumnya, minimal kita bisa cium wanginya, ya kan? Makanya dalam memilih teman, ya, ini harus selektif, ya, harus selektif, ya. Kenapa kalau kita perkara bisnis saja, Bapak Ibu semuanya, kita selektif memilih partner bisnis yang perkara dunia. Toh lebih selektif lagi kita memilih partner akhirat, ya kan? Memilih guru, ya kan? Jangan pula nanti, ya, inilah cerita jadi ini. Jadi ada suatu tempat, ini nggak kena undang-undang nih, Bang. Kalau ceritanya nggak ada nama tempatnya, nggak ada nama pelakunya, nggak kena nih, ya kan? Ada di sebuah tempat, kita nengok anak SD, Pak, udah merokok. SD, masih kecil-kecil masih, sekitaran mungkin 4 SD, 3-4 SD. Ketika ditanya, kenapa kayak gini segala macam, ya dia bilang pas dia ke sekolah gurunya merokok, ya kan? Pas dia pulang ke rumah bapaknya, ya, mohon maaf nih yang merokok. Pas dia pergi ngaji gurunya merokok, jadi dia merasa nggak apa-apa. Nah, jadi harus selektif memilih guru. Kita juga banyak lihat sekarang di media-media sosial, ya, banyak sekarang nggak guru tiba-tiba jadi guru, ya kan? Tiba-tiba, ya, seperti itulah, ya. Nah, harus selektif memilih teman, memilih guru, ya. Dan yang belum nikah, ini agak senggol sedikit ini. Harus selektif memilih pasangan hidup, ya. Jangan nanti antum merasa bisa membimbing dia ke jalan yang benar, ternyata antum yang kena bimbing di jalan tidak benar, ya. Ada contohnya kita lihat sekarang ini, betul? Ya, guru kita, sekelas guru kita, ya. Nah, nggak usah kami sebutkan, ya. Yang sering gini-gini tahu lah itu. Tapi yang nggak segini, alhamdulillah bagus kalau nggak tahu. Nah, harus selektif. Yang laki-laki selektif memilih akhwat. Ada juga akhwat itu dia memang pakai pakaian syar'i, ya. Pas di dalamnya mau juga demo gitu kan. Nah, yang akhwat juga hati-hati. Ikhwan sekarang banyak yang modus, ya. Celana cingkrang, jenggot udah panjang, disuruh baca Al-Fatihah, gitu-gitu bacanya, kan? Nah, disuruh bacaannya Al-Qur'annya belum ya. Ditanya ini kitab ini udah pernah baca belum, nggak pernah dengar dan lain-lain sebagainya. Jelas Bapak Ibu semuanya? Jelas, alhamdulillah. Poin terakhir tadi, wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din, ya. Kalau tadi
Dilarang duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Ya, sekarang dilarang miraq, berjidal, berdebat. Ya. Karena nggak ada gunanya. Karena manusia ini dia terbagi jadi dua dia, Pak. Ada dia yang mau kebenaran, ada dia hanya pembenaran. Kita kasih pun dia nanti 1000 dalil, dia punya 1001, tapi tak dalil apa ya kan? Kita jelaskan pun dia gini-gini kita jelaskan gitu, agak paham dia sedikit. Balik dia ke ustadznya ditanyanya beda lagi nanti. Nah, ya, jadi seperti itu. Harus kita tinggalkan saja orang-orang seperti itu. Ya. Kalau dia kata kita ini sabar, doakan, ya kan? Kita yang kurang, Bapak Ibu semuanya. Kalau ada orang yang apa sama kita langsung hati kita merasa ikut terbawa hasutan setan, ya. Mau kita lempar aja dia pakai bunga sama potnya, ya. Harusnya nggak kayak gitu, ya kan? Ketika Nabi ditolak dalam dakwahnya, ya, kemudian sampai luka Nabi, ya, ditawari oleh Allah melalui malaikatnya untuk ditimpakan, ya, gunung, ya, mau dihancurkan. Kalau kita mungkin yang jadi Nabi, Allah riba sudah, gitu kan? Hancurkan itu semua itu. Udah melawan aja semua itu, nggak mau dengar. Mungkin kita kayak gitu kan? Habiskan, ratakan semua. Mungkin kayak gitu kita kan? Ya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW dengan kelembutan hatinya, bahkan beliau mendoakan agar supaya keturunan-keturunan mereka lahir yang menyembah Allah, yang mentauhidkan Allah. Nah, ini kita contoh sifat Nabi ini. Ini aja kita bisa contoh satu sifat Nabi yang ini. Udah bisa kita dikatakan rahmatan lil alamin. Ada orang jahat sama kita baik. Ada yang masam sama kita senyumi. Ini enggak, kita senyum sama dia masam. Padahal sama-sama lobbynya ada sama gitu. Jangan, ya, jangan. Nah, kami rasa demikian kajian yang sangat singkat ini. Semoga menambah keimanan kita, semoga menambah pemahaman kita bersama. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni datangnya dari kami. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab Ustaz? Silakan Pak. Nanyanya jangan berat-berat Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Penjelasan tentang berkaitan dengan sunnah, kata perbuatan sama yang didiamkan. Terus contohnya yang dipakai Nabi bisa seperti jubah, imamah, jubah atau tongkat. Itu seperti apa batasannya Ustaz? Yang dipakai sunnah atau memang tradisi atau gimana? Nah, bismillah, wallahu alam. Yang dikatakan sunnah, ya, dirincikan oleh para ulama adalah yang pertama aqwalun, ya, af'alun wa taqrirun nabi. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir sikapnya Nabi. Namun kadangkala ada dia kondisi-kondisi tertentu, ya,
perbuatan Nabi yang memang khusus hanya untuk Nabi, ya. Misalnya istri-istri Nabi, ya. Dalam syariat batasannya hanya 4. Kalau Nabi lebih dari itu. Nah, kemudian dalam hal berpakaian, ya, wallahu alam, ya, jika dikatakan itu sunnah, ya, seperti tongkat, seperti serban yang tinggi, ya, wallahu alam, kita tinjau lagi hadisnya, apakah memang itu ada perintahnya dari Nabi atau tidak. Karena antara perkataan Nabi dengan perbuatannya Nabi, nanti yang akan didahulukan adalah perkataan Nabi, perintahnya itu yang utama dilakukan, ya. Adapun misalnya terkait pakaian, Nabi hanya memberikan batasan-batasan, tidak mengatakan ya harus memakai seperti yang Nabi pakai, harus pakai tongkat yang seperti Nabi pakai. Nah, seperti umpamanya laki-laki celananya tidak di bawah mata kaki, ya, kemudian ya longgar, tidak sempit, tidak membentuk aurat. Yang wanita menutup seluruh anggota badan, ya, dan seterusnya, seperti itu, Pak. Nah, harus ditinjau ulang lagi, apakah memang itu diperintahkan Nabi atau tidak. Nah, selama yang kami pelajari, ya, itu termasuk perbuatannya Nabi. Kalau iya Nabi pakai tongkat, apa benar ada hadisnya Nabi pakai tongkat, kan gitu, ya. Wallahu alam, seperti itu. Atau Bapak mau pakai tongkat kemana-mana? Nah, ya, karena ada yang suka tahu seperti rambut Nabi, rambut Nabi yang viral itu. Saya pun kemarin lagi di Mekah dan Madinah nyari-nyari juga, Pak. Ada nggak peninggalan Nabi di sana? Kok di Indonesia banyak gitu kan? Ya. Ini masih hidup.